Karena tadi propanolol ini ada yang mengalami first pass metabolism sehingga dia mengalami ketidakaktifan. So, kita harus memberikannya dosis lebih tinggi supaya menyamai dosis dari intravena. Kayak gitu. Ya. Nah, selanjutnya yang saya masuk dalam metabolisme ini adalah metabolisme yang kedua, yang tujuannya adalah mengakhiri efek obat. Jadi beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi first pass metabolism itu karena itu hanya dilalui oleh obat-obat oral karena memang dia akan melewati hati. Tapi kalau seandainya metabolisme yang ini itu adalah setelah dia berikatan dengan tempat aksi, memberikan efek, kita mau menghentikan efeknya dan mengeluarkannya. So kita harus mengeliminasinya dulu. Ya, prinsip metabolisme ini adalah mengubah obat-obatan yang bersifat non-polar menjadi polar. Itu adalah tujuannya kita. Kenapa sih harus membuat yang non-polar menjadi polar? Saya cerita dulu obat. Obat itu punya dua sifat. Yang pertama adalah sifat polar, dan yang kedua adalah sifat non-polar. Atau dia punya sifat lipid soluble dan hidrofilisitas juga. Polarnya atau hidrofiliknya ini tujuannya untuk apa? Untuk melarut di saluran cerna. Ya, di gastrointestinal tract. Kalau yang non-polar, ini tujuannya apa? Menembus membran. Jadi setelah melarut di saluran pencernaan, dia harus dapat menembus membran sel agar bisa berpindah dari saluran pencernaan ke sistem sirkulasi atau ke peredaran darah. Kayak gitu. Nah, jadi setelah dia berpindah dari saluran pencernaan ke sistem sirkulasi, dia akan memasuki dia akan berdistribusi sampai ke sel target. Kemudian dari sistem sirkulasi dia akan pindah ke sel target. Nah, sifat non-polaritasnya inilah yang harus kita putuskan, yang harus kita tiadakan supaya kita bisa mengakhiri efek obatnya. Ya, supaya dia tidak bisa menembus membran lagi. Kalau dia tidak bisa menembus membran, maka dia juga tidak bisa lagi berikatan dengan sel target. Jadi dia cuma punya melarut saja, supaya kita nanti bisa mengeluarkannya melalui ginjal. Caranya gimana? Ada dua fase. Jadi ada fase 1 dan fase 2. Fase 1 itu reaksinya ada oksidasi, reduksi, sama hidrolisis. Kalau dianggap bahwa produknya ini sudah polar, maka dia bisa langsung nih ke ginjal. Tapi kalau seandainya belum polar, dia akan dilanjutkan melalui fase 2, yakni fase bioinaktivasi. Atau bisa jadi juga dibilangnya adalah fase konjugasi atau penambahan gugus-gugus fungsi. Gugus-gugus fungsi apa yang ditambahkan? Gugus-gugus fungsi yang punya polaritas yang tinggi. Misalnya asetilasi, metilasi, sulfatasi, dan sebagainya. Yang tadi tujuannya adalah membuat yang non-polar menjadi polar. Kalau dia sudah hidrofil, maka dia akan menuju ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Karena ini adalah salah satu pengeluaran paling cepat dari dalam tubuh kita. Kalau seandainya ternyata obatnya juga masih yang non-polar, maka kalau non-polar ya, maka dia akan menuju hati dan empedu. Ya, jadi dikeluarkan melalui empedu, kemudian dalam bentuk feses. Nah, obat-obat inilah yang punya biasanya lipofilisitas yang tinggi. Jadi sifat-sifat lipofilik yang tinggi. Sehingga apa? Durasi kerja obat-obat lipofilik ini lebih lama daripada obat-obat yang bersifat hidrofilik. Karena tadi hidrofilik kan dia bisa cepat ya dikeluarkan dari dalam tubuh. Sementara obat-obat yang lipofilik, tadi kita susah untuk mengubahnya menjadi obat-obat yang hidrofilik untuk dikeluarkan. So, nanti tunggu kita melakukan defikasi atau pengeluaran melalui feses, baru dia bisa keluar dari dalam tubuh. Kayak gitu.
Ya, itu prinsipnya. Jadi pokoknya kita akan membuat yang non-polar tadi menjadi polar. Ini adalah fase-fasenya. Jadi saya ulang kembali, fase satunya itu adalah fase oksidasi, reduksi, dan hidrolisis, cuma ada 3. Kalau fase 2 itu adalah fase konjugasi, jadi ada nih penambahan asam glukuronat, ada penambahan sulfat, kemudian ada glutamin, ada glutation, atau asam merkapturat, ini biasanya paling sering terjadi pada paracetamol, kemudian asetilasi, metilasi. Ini adalah semua gugus-gugus fungsi yang sifatnya adalah polar. Sekali lagi saya tulis, sehingga nanti akan mengubah nih senyawa yang masih bersifat non-polar menjadi senyawa polar. Kayak gitu, ya. Itu adalah fase dari metabolisme. Selanjutnya, ini cuma sebagai teorinya saja. Kita masuk nih ke laju administrasi di proses pemberian obat, ya. Jadi boleh disiapkan lagi kalkulatornya. Jadi laju administrasi atau laju pemberian itu adalah kecepatan rata-rata obat yang diabsorpsi mencapai sistem sirkulasi. Namanya saja laju. Berarti kalau misalnya kita ibaratkan nih bawa sepeda motor, laju sepeda motor itu adalah jarak per waktu. Selalu ada waktu kalau seandainya kita berhubungan dengan laju. So, kalau seandainya dirubah menjadi laju pemberian obat, maka waktunya ini akan tetap, tetapi yang jaraknya ini kita ganti dengan dosis. Ya, jadi makanya rumus dari laju administrasi itu adalah seperti ini. S kali F dikali dosis dibagi dengan interval pemberian obat. S-nya ini sekali lagi adalah bentuk kimia, F-nya adalah bioavailabilitas dikali dengan dosis dibagi dengan waktu atau interval pemberian obat. Contohnya nih, berapakah kecepatan pemberian tablet teofilin yang merupakan hasil dari infus aminofilin dengan laju 40 mg per jam? Oke, bisa dikerjakan. Sudah berapa didapat jawabannya? 4. 4, 32 mg per jam, Kak. 32. Oke, sama-sama kita kerjakan ya. S-nya ini kira-kira berapa nih? Tadi teofilin berapa S-nya? 80%, Kak. 0,8. 0,8 ya, atau 80% ya. Ya, Nah, F-nya berapa? 100% atau 100%. Karena ada kata-kata infus ya. Jadi 1. Dosisnya berapa? 40 mg. Ya. Interval pemberiannya 1 jam karena per jam, berarti per 1 jam. Ya, berarti S-nya 0,8 dikali 1 dikali 40 mg per 1 jam. 1 jam. Hasilnya berapa? 32 mg per jam. Oke. Ya, semua bisa sampai di sini? Jadi, ini kalau mau disederhanakan, misalnya nih, ini adalah 40 mg per jam. Dia udah dapat nih lajunya, tapi ini laju dari aminofilin.
Dia nanya, dari lajunya aminofilin ini berapa sih teofilin punya? Nah, teofilin ternyata ini adalah 0,8 dari aminofilin. Berarti tinggal dikalikan aja. 0,8 dikali dengan yang tadi. Dikali 1 lagi, karena ini adalah infus. Kayak gitu. Jadi hasilnya adalah 32 mg per jam. Ya. Oke. Kak, 0,8-nya dari soal sebelumnya berarti, Kak? Iya, betul. Sampai sini bisa? Kak, mau tanya, Ya, yang 1 jamnya ini sudah ketetapan ya, Kak? karena tadi dia bilangnya di sini 40 mg per jam. Berarti dia diberikan setiap jam. Kalau seandainya dia bilangnya ada tambahan lagi, misalnya 40 mg per jam setiap 5 jam, berarti ada nih per 5 jamnya, kayak gitu. Oke? Kak, walaupun tidak disebut di situ diabsorpsi sempurna, tapi 100 tetap 100 ya Pak, Kak, 100%. Ini ada kata-kata infus, Kak. Siap, Kak. Oke. Tadi kan saya bilang ada kata-kata kunci infus intravena, injeksi intravena, diabsorpsi sempurna. Itu adalah salah kata-kata yang sebenarnya mensyaratkan bahwa dia ini adalah bioavailabilitasnya 100% tanpa dia tuliskan berapa bioavailabilitasnya. Oke? Kak, mau bertanya. Oke. Kak, mau bertanya. Mm-mm. Ini kan kalau misalnya 100 atau 1 itu kan karena ada kata kunci infus atau intravena. Nah, yang saya ingin tanyakan Kak, kalau misalnya di soal itu ternyata soalnya itu intramuskular begitu Kak. Jadi itu nilainya tetap 1 atau 100 Kak. Biasanya injeksi, kalau seandainya ada kata-kata injeksi di depannya, itu masih tetap kita anggap dia 100. Kan injeksi intramuskular kan? Iya. Kayak gitu. Biasanya masih tetap 100. Oh ya Kak. Meskipun pada pada kenyataannya itu injeksi intramuskular sebenarnya masih ada juga absorpsi di situ. Cuman biasanya absorpsinya tetap dia nanti tidak akan melalui yang namanya tadi, hati. Karena kan dia disuntikan di otot ya, jadi ototnya dia langsung absorpsi ke sistem sirkulasi juga sebenarnya. Jadi makanya secara teori, absorpsinya itu tidak akan mengalami first pass metabolisme. Jadi makanya dia tetap masih dianggap 100% kayak gitu. Oke? Saya next ya. Kak, mau tanya lagi, Kak. Mm-mm. Kak, misalnya ini dia dalam bentuk menit, Kak. Artinya dalam 1 jam, misalnya dia dalam menit itu 60 menit. Mm-mm. Kalau Tapi saya ditanya hasilnya menit, tetap bagaimana? Kenapa, Ini Kak? kalau 32 mg per jam, kalau dibawa ke miligram per menit, hasilnya berapa? 0,53 per menit. 0,53. Dapatnya dari mana, Kak? Dibagi 60. Betul sekali. Jamnya Kakak bawa ke menit. Berarti dibagi 60 Lagi 60 menit. Oke, bisa? Bisa, Kak. Ya, Kak. Oke. Jadi Kak, mau tergantung tanya. nanti permintaan. Oke. Kak, mau tanya Kak. Ya. Yang soal-soal mengenai laju pemberian ini Kak, khusus untuk obat-obat yang ada bentuk kimianya atau semua bisa Kak? Oh, nggak harus. Ini kan kalau sana yang nggak ada bentuk kimia kan berarti dianggap 1. Oh iya Kak. Iya kan? Kalau S-nya seandainya berarti 1 Kak. Iya, kalau seandainya dia tidak punya bentuk kimia, misalnya nih, dia langsung diinjeksikan teofilin, bukan aminofilin, maka S-nya adalah 1. Kayak gitu. Jadi nggak harus dia ada punya bentuk kimia. Kayak gitu. Kalau seandainya memang obatnya nggak punya bentuk kimia, ya berarti nggak perlu pakai S-nya. S-nya diabaikan, dianggap 1, kayak gitu. Ya?
Oke, saya next, boleh? Boleh, Kak. Oke. Selanjutnya adalah desired plasma concentration. Desired plasma concentration adalah konsentrasi obat di dalam plasma yang menggambarkan obat yang terikat protein plasma dan obat bebas. Di mana hanya obat bebas yang bisa memberikan efek. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Karena di fase distribusi ada nih yang namanya protein plasma. Di dalam pembuluh darah kita banyak nih protein-protein plasma. Nah, kalau seandainya obat kita ini ternyata berikatan dengan protein plasma, maka dia tidak bisa berikatan dengan target. Karena obat itu hanya punya satu sisi aktif. Jadi kalau seandainya dia sudah pakai berikatan dengan protein plasma, maka dia tidak bisa berikatan dengan target. Dan begitu juga sebaliknya, kalau dia berikatan dengan target, dia tidak bisa berikatan dengan yang lainnya. Jadi memang hanya obat bebaslah yang bisa nanti memberikan efek, yang bisa berikatan nanti dengan sel target kita, kayak gitu. Nah, protein-protein plasma ini apa saja? Ada yang tahu? Protein plasma? Yang saya kasih clue, kalau seandainya kita operasi, biasanya dikasih Globumin. Terus? Fibrinogen. Iya, fibrinogen, globulin. Nah, yang paling banyak di dalam darah ini adalah albumin di antara ketiganya. Ya, di antara albumin, globulin, fibrinogen, yang paling banyak adalah albumin. Siapa yang mencetak albumin? Produksinya paling banyak di organ apa? Hati. Iya, ini diproduksi di hati. Ya. Jadi, pada saat keadaan-keadaan tertentu, ketika hati mengalami kerusakan, maka ini juga akan mempengaruhi obat-obat yang ada di dalam tubuh. Misalnya kayak gimana? Nih, saya kasih contoh. Orang yang normal sama orang yang punya penyakit hati. Ya, absorpsi obat yang normal, orang yang normal ini adalah 100%. Maka kalau seandainya obatnya ini mengalami first pass metabolism di hati misalnya 30% dan terikat protein plasma yakni albumin yang tadi itu misalnya adalah 30%, maka obat bebasnya sekarang berapa? Dikurangin aja. 40. Berapa? 40%. 40%-nya inilah yang memberikan efek. Ini adalah secara normal. Bagaimana kalau seandainya profil farmakokinetiknya pada orang yang mengalami penyakit hati? Absorpsi obatnya ini 100%. Tetap ya, karena kan yang dia mengalami kerusakan organ hati, bukan lambung sama usus. Jadi absorpsi tetap 100%. First pass metabolism mulai terganggu. Misalnya nih, cuman sisa 20% saja. Kemudian terikat protein plasma. Karena tadi hatinya menghasilkan albumin, kemudian hati ini rusak, maka albumin juga yang dihasilkan menjadi sedikit. Jadi yang terikat di protein plasma juga menjadi berkurang. Misalnya nih, sisa 10%. Maka obat yang bebasnya sekarang berapa? 70. Iya, 70%. Ya, ini yang memberikan efek pada orang yang punya penyakit hati. Kebayang dari 40 menjadi 70, ini hampir efeknya ya, hampir 2 kali lipat lebih besar. Iya enggak? Iya enggak? Dari 40 ke 70, hampir 2 kali lipat ya? Ya, lebih besar. Orang normal. Akibatnya apa? Kalau seandainya kita tetap memberikan dosis yang normal pada orang yang punya penyakit hati, maka dia bisa mengalami overdosis. Kayak gitu, overdose. Ya. Atau efeknya bisa mengalami keracunan, efek toksik. So, makanya obat-obat yang punya profil farmakokinetik, perhatikan ya, yang terikat kuat pada protein plasma dan mengalami first pass metabolism yang banyak,
Inilah obat-obat yang harus kita kurangi dosisnya pada orang-orang yang mengalami penyakit hati. Karena tadi, dia kalau seandainya kita berikan dengan dosis yang normal, maka efeknya itu bisa menjadi lebih tinggi kepada mereka. Karena obat bebasnya itu akan menjadi lebih besar, sehingga mereka akan berikatan dengan tempat aksinya itu lebih banyak. Efeknya jadi misalnya 2 kali lipat daripada yang sebelumnya. Kayak gitu. Oke, bisa cukup dimengerti ya? Ya, Kak. Oke. Nah, ini adalah sifat-sifatnya. Obat yang bersifat asam lemah ini biasanya berikatan dengan albumin, basa lemah pada glikoprotein, dan obat-obat netral biasanya pada lipoprotein. Ya, ini cuma sebagai pengetahuan aja obat-obat yang berikatan pada glikoprotein ini ya semua, tapi tidak perlu dihafalkan, cuma sebagai pengetahuan. Nah, kita masuk nih ke fase distribusi, ya. Jadi darah itu kalau seandainya kita ukur, maka dia akan berhubungan dengan volume. Nah, volume distribusi ini adalah volume di dalam tubuh di mana obat terdistribusikan. Biasanya, volume distribusi ini adalah satuannya mililiter atau liter. Tapi hati-hati kalau seandainya dituliskan di soal mililiter per kilogram berat badan atau liter per kilogram berat badan, jangan lupa kalikan dia dengan bobot badan pasien. Kalau kakak-kakak tidak mengalikannya dengan bobot badan pasien, maka hasilnya akan salah. Ya, volume distribusi ini juga merupakan total jumlah obat dalam tubuh dibagi dengan konsentrasi obat dalam plasma. Kenapa dengan demikian? Karena konsentrasi ini adalah satuannya ya, miligram per liter. Ini dapatnya dari mana? Biasanya adalah dosis per volume. Ya, ini sama dengan konsentrasi. Ini di mana-mana konsentrasi seperti itu. Jadi ada berat per volume, dosis per volume. Kalau seandainya obatnya ada di luar, kita mau larutkan, berarti ada nih kita timbang beratnya, kemudian kita pakai pelarut untuk melarutkan. Makanya ada yang namanya miligram per liter, miligram per mililiter, atau mikrogram per mililiter, dan sebagainya. Yang penting adalah satuannya, kalau untuk konsentrasi, itu pasti selalu ada berat per volume. Kalau mau cari volume, ya tinggal dibalik aja. Berarti dosis per konsentrasi, kayak gitu. Ya. Kita masuk perhitungan lagi di dosis muatan. Ada yang pernah dengar dosis muatan? Atau ada yang tahu dosis muatan itu kita berikan untuk apa? Tujuannya kayak gitu? Di sini PKPA ada yang di rumah sakit? Ada. Offline ya, sudah sekarang ya. Halo. Iya. Oke. Iya, suara saya kedengaran nggak putus-putus kan ya? Enggak, Kak, bagus. Bagus ya, oke. Nah, kapan sih kita kasih dosis muatan ini? Ada nggak yang bisa kasih pendapatnya tentang dosis muatan? Kalau nggak sih saya jelasin sih. Atau pernah dengar nggak sih dosis muatan ini? Loading dose gitu-gitu? Belum ya? Oke, saya jelaskan aja. Kita pakai grafik dari infus intravena. Infus IV. Ya, loading dose itu kalau seandainya kakak-kakak PKPA di rumah sakit, sekitar 70-80% obat-obatan itu biasanya diberikan dalam bentuk sediaan infus. Ya, jadi pasiennya datang langsung diinfus, nanti obatnya dimasukkan ke dalam infus. Misalnya nih, orangnya
ini CP ya, orangnya masuk gawat darurat ke IGD itu karena dia rasanya nyeri yang hebat sekali. Jadi di infusnya itu dimasukkan nih ketorolac. Seperti yang tadi saya bilang bahwa grafik dari infus intravena itu ada fase absorpsi, baru kemudian dia mencapai CPSS, konsentrasi plasma steady state. Jadi dia konsentrasinya itu datar terus-menerus karena obat kan masuk terus ya melalui infus intravena kayak gitu. Nah, mau nggak kalau seandainya nih berdasarkan literatur untuk mencapai CPSS ya, untuk mencapai CPSS ini berdasarkan literatur ini bisa dicapai 5 sampai 7 kali dari T setengahnya. Minimal 5 kali dari T setengah, di mana konsentrasi plasma lebih dari 95%, optimal 7 kali dari T setengah, di mana konsentrasi plasma lebih dari 99%. Ini baru obatnya memberikan efek. Di mana kalau seandainya kita suntikan ketorolac, maka ketorolacnya baru bisa menghilangkan 100% rasa nyerinya pada saat misalnya 5 kali dari T setengah minimalnya ya. Kalau seandainya misalnya T setengah dari ketorolac itu adalah 2 jam, maka minimalnya untuk bisa menghilangkan nyeri itu perlu berapa jam? 10 atau 14. Iya, 10 sampai 14 jam kalau obatnya diberikan dengan infus intravena. Kira-kira pasiennya mau nggak nunggu begini lama baru rasa nyerinya hilang? Mau? Tidak. Enggak ya? Otomatis pasiennya ngamuk, dia maunya cepat. Jadi apa yang dilakukan? Maka biasanya susternya ini yang juga akan datang bersama syringe atau dispo yang juga berisi ketorolac, kemudian langsung diberikan injeksi intravena. Sehingga ini akan mengubah grafiknya menjadi seperti ini. Ya, jadi di sini itu sudah tercapai CPSS. Ini misalnya cuma dalam waktu 15 menit saja. Ya, dosisnya bagaimana yang diberikan dalam bentuk sediaan injeksi? Yang diberikan dalam bentuk sediaan injeksi ini berkali-kali lipat lebih besar daripada yang dimasukkan dalam bentuk sediaan infus. Kenapa? Karena kita mau capai CPSS dengan secepat mungkin. So, dosis yang kita berikan harus berkali-kali lipat lebih besar daripada yang dosis terapi biasanya. Kayak gitu. Ya, jadi loading dose tadi itu adalah dosis muatan, makanya dia bilangnya dosis muatan dalam bahasa Indonesia, karena kita memang memberikan dia muatan yang besar, agar CPSS, konsentrasi plasma yang kita inginkan, itu bisa tercapai dengan cepat. Itu tujuannya. Apakah ini cuma bisa terjadi pada sediaan infus? Tidak. Kita juga bisa memberikannya dalam bentuk sediaan oral. Ya, misalnya dalam bentuk sediaan tablet yang seperti ini, kita bisa berikan dia supaya apa? Supaya mencapai ini CP max-nya lebih dulu. Dosisnya seperti apa? Sama. Dosisnya juga berkali-kali lipat lebih besar daripada dosis terapi biasanya. Sebagai contoh, obat COVID kemarin, ada yang tahu obat antivirusnya? Oseltamivir. Selain oseltamivir? Ivermectin. Oh, bukan. Ivermectin tidak masuk. Tenofovir. Tenofovir bukan. Yang paling ini. Remdesivir kan bentuknya injeksi, yang tablet. Favipiravir. Iya, favipiravir. Ya, favipiravir itu diberikan kalau loading dose-nya ya. Loading dose-nya itu 4 tablet pagi, 4 tablet malam. Ini di hari pertama. Untuk loading dose ini bisa tercapai. Nanti pada saat hari kedua sampai hari kelima itu cuma perlu 1 atau 2 tablet. Pagi 1 tablet,
malam. Kenapa kita perlu loading dose? Karena kita mau capai CP max dulu. Jadi sehingga nanti kalau seandainya kita berikan di hari-hari berikutnya, dia bisa nih dari sini naik, dari sini naik. Tidak jatuh di bawah minimum effective concentration. Kalau kita cuma langsung berikan dosis terapi, oh my god, ini cuma di bawah sini saja dia naik, sebentar turun, sebentar langsung di bawah minimum effective concentration, tidak memberikan efek. Ya, jadi makanya dia di boosting awal itu benar-benar harus banyak. Makanya kalau seandainya di awal, kita udah bilang nih ke pasien, ini obatnya akan banyak, jadi kalau seandainya tidak mampu diminum sekaligus, diberi jeda. Jadi mungkin 1 jam kemudian lagi baru minum vitamin sama obat batuk dan lain-lainnya, karena obat antivirusnya ini harus didulukan dulu, diminum dulu karena ada 4 tablet. Kasihan orangnya kalau seandainya dia nggak bisa telan tablet banyak-banyak, otomatis nanti kembung kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi untuk merangkum ini, loading dose tadi itu kita berikan dalam jumlah yang besar untuk mencapai konsentrasi plasma yang kita inginkan, yang tadi, desired plasma concentration yang kita mau. Kalau seandainya dalam bentuk infus intravena berarti CPSS-nya yang ingin kita capai, kalau dalam bentuk sediaan oral, konsentrasi plasma maksimum yang ingin kita capai duluan. Ya, kayak gitu. Oke, sampai di sini boleh dulu dimengerti atau ada mungkin yang mau ditanyakan dulu? Ini sih cuma teori aja ya. Untuk membuktikan nanti yang ini, boleh disimpan di bagian tes tengah, di bagian belakang. Nanti kita uji untuk mencari apakah benar nih, kalau 5 kali dari tes tengah itu lebih dari 95% konsentrasi plasmanya. Kayak gitu. Ya. Oke, bisa? Saya balik ke soal. Bisa, Kak. Nah, ini untuk loading dose, rumusnya adalah seperti ini. Volume distribusi dikali konsentrasi dibagi S kali F. Ya. Contohnya, hitung dosis muatan digoxin tablet untuk pasien bobot badan 70 kg dengan konsentrasi plasma 1,5 mikrogram per liter jika S-nya 1, F-nya 0,7 dan volume distribusinya 7,3 liter per kilogram berat badan. Oke, ini gampang, bisa langsung dimasukkan aja ke rumusnya. Nanti saya ajarin nih gimana caranya nanti di next soal, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jawaban tanpa menggunakan rumus. Ini kita pakai rumus dulu, ya. Silahkan. Jawabannya 1095. 1095. Semuanya dapat? Dapat, Kak. Oke, berarti V-nya ini berapa nih? 7,3 liter per kilogram. Ini jangan lupa ya, dikalikan dengan bobot badan, 70 kilogram. Kemudian dikali dengan konsentrasi plasma, 1,5 mikrogram per liter. Liternya habis. Kemudian dibagi dengan S-nya 1, F-nya 0,7. Hasilnya berapa tadi? 1,095 mg per kilogram. Ini masih mikrogram. Jadi hasilnya? Halo. 1095, Kak. 1095 mikrogram. Dibawa ke miligram menjadi 1,095 miligram. Oke, semuanya bisa sampai sini? Bisa, Kak. Oke. Kita next ya. Ini juga loading dose. Kalau mau menggunakan rumusnya yang tadi, ini sama ya. V kali C, ini juga V kali C. Ya, cuman ini nggak pakai S kali F karena di soal ini nggak ada nih S sama F-nya kayak gitu. Kalau seandainya mau pakai rumus boleh, cuman saya mau ngajarin nih bagaimana kakak-kakak kalau seandainya misalnya lupa rumusnya, kemudian harus tetap mengerjakan soal UKAI-nya kayak gimana. Oke? Kita tulis dulu semua yang diketahui. Suatu antibiotik diberikan kepada seorang laki-laki dewasa, pasiennya 58 tahun, 75 kilo, melalui infus intravena. Waktu parunya, tes tengah adalah 8 jam, volume distribusinya
1,5 liter per kilogram. Obat diberikan dalam ampul 60 mili. Berarti volume sediaannya adalah 60 mili. Dengan konsentrasi sediaan, ini adalah 15 mg per mili. Konsentrasi steady state yang diinginkan, CPSS-nya adalah 20 mg per liter. Berapakah loading dose yang direkomendasikan? Loading dose-nya. Satuan yang loading dose apa? Miligram, Kak. Miligram. Miligram, tahu dari mana miligram? Tahu dari mana, Kak? Kenapa nggak gram, kenapa nggak mikrogram? Mungkin dari konsentrasinya, Kak. Dari konsentrasi yang ini? Yang di atas? Mungkin karena pilihannya cuma miligram. Pilihan yang di mana? Pilihan option jawabannya. Iya, itu benar jawabannya. Karena di opsi jawabannya minta miligram. Berarti kita harus membuat dia dalam bentuk miligram. Nggak boleh gram, nggak boleh mikrogram. Kalau seandainya yang diketahui adalah mikrogram, ya kita harus membawa dia ke miligram. Karena yang diminta di kunci jawaban itu adalah miligram. Berarti yang paling benar adalah satuan miligram. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kakak-kakak tidak tahu apa yang mau di soal jawabannya, kakak-kakak lihat saja. Di kunci jawaban, di pilihan jawabannya itu apa satuannya. Kalau di sini adalah miligram, berarti kita bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan miligram dari semua yang diketahui di atas. Entah mau dikali, entah mau dibagi, pokoknya satuannya terakhir adalah miligram. Itu yang ditanamkan. Ya. Oke, sekarang kita lihat siapa yang punya miligram. Halo. Yes. Yang mana? CPSS. Cuman CPSS yang punya miligram. CS dan Konsentrasi sediaan juga ya. Dan konsentrasi plasma steady state. Dua ini punya miligram. Tapi yang mana yang akan kita pilih untuk digunakan? Tujuan pembelian loading dose tadi untuk apa? Mencapai Untuk mencapai apa, Kak? Iya, untuk mencapai konsentrasi plasma yang kita inginkan. Kalau dalam sediaan infus, berarti yang kita ingin mau capai adalah CPSS. Ya, berarti yang kita gunakan yang mana nih? Konsentrasi sediaan atau CPSS? CPSS. Oke, tulis 20 mg per liter. Udah sama satuannya sama yang kita mau? Halo, jangan besarin suaranya, Kakak. Belum sama, Kak. Udah sama belum? Belum sama. Belum sama. Ada apa? Ada liter. liternya. Siapa yang punya liter? Volume distribusi. Sama? Volume distribusi sama Obat juga. dalam. Masa sih cuma sama itu doang? CPSS. Oh, nggak mungkin kita pakai lagi CPSS-nya, Kakak. Yang punya liternya aja. Ini juga bisa jadi liter ya. Iya nggak sih? Kak. Volume sediaan. Iya, volume sediaan juga bisa jadi liter. Mililiter kalau kita mau ubah ke liter ya pasti bisa jadi. Kayak gitu. Nah, sekarang antara volume distribusi sama si volume sediaan, yang mana yang akan kita pilih kalau seandainya obatnya beredarnya di dalam tubuh? Karena tadi makanya saya bilang farmakokinetika itu adalah semua yang berada di dalam tubuh. So, yang mana nih volume yang dalam tubuh? Volume distribusi. Volume distribusi. Ya, kalau seandainya kita berbicara tentang farmasetika, maka yang kita pilih adalah volume sediaan. Jadi makanya nanti kalau seandainya kita bicara semua tentang farmakokinetika, makanya tadi saya bilangnya kita yang berbicara tentang tubuh.
So, kita titik beratnya di dalam tubuh, kita akan memilih nih volume mana yang ada di dalam tubuh, volume distribusi yang ada di dalam tubuh. Sekarang, volume distribusinya akan mau kita kali atau kita bagi dengan CPSS-nya untuk menghilangkan ini per liter. Kali, Kak. Kali, Kak. Kak. Kali ya, kali 1,5 liter per kilogram. Cret, mati, sudah habis liternya. Apakah sudah sama satuannya? Belum, Kak. Belum. Kak, dikali berat badan. Ada kilogram. Kemudian kita kali dengan bobot Berat badan. badan. Kalau ada kilogram, kita harus kali dengan kilogram supaya kilogramnya Hilang. habis. Hilang. Ya. Habis. Sekarang sudah sama satuannya? Iya. Sama. Oke. Silahkan dikerjakan, hasilnya berapa? 2250 miligram. 2250 miligram. Semuanya dapat? Dapat, Kak. Dapat, Kak. Kalau mau pakai rumusnya, ini rumusnya. Cuman kalau seandainya kakak-kakak tiba-tiba lupa rumus, bisa menggunakan cara yang seperti ini. Gitu. Oke, sudah? Tunggu, Kak. Kak, tunggu. Ini bisa di-capture aja, Kak. Oke, saya next ya. Selanjutnya adalah kecepatan infus. Antibiotik. Hah? Sudah tadi di screenshot? Belum? Udah, Kak. Sudah? Oke. Saya next ya. Kita tulis lagi yang diketahui. Antibiotik dengan volume distribusi 10 liter, konstanta laju eliminasi KE-nya adalah 0,2 per jam. Konsentrasi steady state yang diinginkan, CPSS-nya adalah 10 mikrogram per mili. Berapakah kecepatan infus yang dibutuhkan untuk mencapai dan mempertahankan keadaan tersebut? Kalau seandainya kita menggunakan rumus, ini rumusnya. Yang ditanya kecepatan infus itu adalah KO. Ya, tapi kalau seandainya kakak-kakak tidak bisa menghafalkan rumus, it's okay, kita pakai cara cepat yang tadi. Tulis saja kecepatan infus. Kalau tidak tahu apa simbolnya dari kecepatan infus. Kecepatan infus. Satuannya kecepatan infus apa? Miligram per jam. Miligram per jam. Miligram per jam. Miligram per jam ya. Oke, semuanya udah tahu nih karena udah ada di pilihan jawabannya. Ya, dilihat aja pilihan jawabannya. Kalau seandainya tidak ada di pilihan jawaban, biasanya di mana, Kak? Biasanya di kalimat terakhir. Tulisannya kayak gini. Berapa miligram per jam kah kecepatan infus yang dibutuhkan? Oh, berarti dia perlu nih miligram per jam. Kayak gitu, ya. Oke, siapa yang punya miligram? CPSS, Kak. CPSS. Cuman sayangnya dia sekarang adalah mikrogram per mili. Kita bawa dia, kita ubah menjadi miligram per liter. Hasilnya berapa? Nol koma nol satu. 0,01. 0,01. Yang lain? Miligram per liter. Pak, 10 miligram per liter. 0,01. 0,01. Yakin? 10, Kak. 10. Ada yang lain lagi? Bu, 20, Kak. 20? Iya, Kak. 0,01, Kak. Ini kita baru bicara yang ini ya. Oh. 10 mikrogram per mili.
0,001 0,01 Kak. kayak gini. 10 Kak. 10 bagi 1000. 10 Kak. 10 bagi 1000 0,01. Oke. Ini perhatikan baik-baik ya, sekali lagi. 10 mikrogram per mililiter akan diubah ke miligram per liter. Berapakah hasilnya? Kita kerjakan sama-sama. Dari 3 jawaban ini yang mana yang benar? Sudah ada yang benar. Kita sama-sama kerjakan. 10 mikrogram per mili. Berapa miligram per liter? Ya, kita tulis tetap 10-nya. Dari mikrogram ke miligram ini berapa? 1000 Bagi 1000. Dibagi 1000. Saya tulis 1/1000 kayak gini bisa? bisa. Bisa. Bisa, Kak. Mililiter ke liter. Berapa? 1000 Bagi 1000. Bagi 1000 juga. Saya tulis 1/1000 bisa? Bisa, Kak. Oke. Kalau di atas 1/1000, di bawah 1/1000, kalau saya coret, saya anggap 1 ini bisa? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa ya. Jadi hasilnya berapa? 10 miligram per liter. Ya, jadi ingat, kalau seandainya di bawah juga itu dirubah, maka jangan cuma yang di bagian atas yang kakak-kakak bagi 1000. Yang di bawah juga jangan lupa dibagi 1000. Kayak gitu. Jangan terkecoh. Oke, karena satuan yang di bawah juga kita rubah, bukan cuma di satuan di atas. Ya. Oke, berarti yang sekarang kita bisa tulis nih, sekarang sudah sama satuannya 10 mg per liter. Kita tidak butuh liter, adanya di volume distribusi. Kita kali atau kita bagi? Kali. Kali 10 liter, liternya hilang. Ternyata kita masih butuh per jam, ada nih di KE. Kita mau kali atau kita mau bagi? Kali, Kak. Kali? Kali, yakin? Kalau yakin saya tulis nih. Dibagi. Dikali. Kali, Kak. Kali. Ya, 0,2 per jam. Ingat, kita butuh per jam. Yang di sini itu sudah per jam. Berarti tinggal dikalikan saja. Oke? Sudah sama satuannya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sama. Silahkan diselesaikan, hasilnya berapa? 20 miligram 20, per jam. 20 miligram per jam. Oke, sama. 20 miligram per jam. Kalau mau menggunakan rumus bisa nggak? Bisa. KO-nya kan dicari. CPSS-nya berapa? Masukin nih. 10 miligram per liter. K-nya 0,2 per jam. VD-nya 10 liter. Hasilnya sama. Ini semua juga akan dikali. Hasilnya 20. Ya, jadi kira-kira nih, mana yang lebih mudah untuk dikerjakan nantinya? Kak, kaunya tadi apa, Kak? Apa? Kenapa, Kak? Sampai sini cukup dimengerti? Cara pengerjaannya ini yang lebih cepat? Halo? Paham, Kak. Ngerti ya? Jadi kira-kira nanti kalau seandainya udah dapat soal-soal farmakokinetika, nanti udah bisa lebih mudah ya untuk dikerjakan, meskipun kakak-kakak misalnya lupa dengan rumus dan sebagainya. Bisa ya? Jadi nanti tinggal dilihat di satuan yang diinginkan, kita kejar ke satuan itu. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya berarti tinggal kita kali atau kita bagi dengan satuan-satuan yang
tersedia di yang diketahui kayak gitu. Jadi makanya saya lebih suka kalau kakak-kakak bisa nulisin yang diketahuinya dulu, biar nanti tidak kacau dengan kata-kata kayak gitu. Oke, sampai sini saya bisa lanjut? Lanjut, Kak. Oke, selanjutnya ini adalah clearance. Jadi clearance itu adalah kemampuan intrinsik dari dalam tubuh atau organ untuk mengeliminasi obat dari darah atau plasma. Organ penghasil clearance terbesar di dalam tubuh adalah apa? Ginjal. Iya, Ginjal. 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 Iya. Selain ginjal ada apa? Ada apa lagi nih? Yang tadi memetabolisme organ apa? Hati. Hati. Jadi selain metabolisme, hati juga turut berperan dalam proses clearance. Kemudian selain hati lagi, kalau seandainya kita bernapas pakai organ apa? Paru-paru. Kemudian kalau kita berkeringat, keluarnya lewat apa? Kulit. Iya, kulit. Kemudian ada saliva lewat mulut, kemudian juga bisa ASI, dan juga bisa air mata, itu juga bisa keluar dari situ obat-obatan. Ya, cuman yang memang paling banyak obat keluar itu melalui ginjal. Produk ginjal ini berupa urin, yang kalau diukur maka menghasilkan satuan volume. Ya, sehingga clearance itu pasti satuannya adalah volume. Tapi apakah kita satu kali berkemih itu semua obat di dalam tubuh langsung keluar? Satu kali berkemih kita semuanya langsung keluar kah dari dalam tubuh? Tidak. Tidak, Kak. Tidak ya. Kita butuh yang namanya waktu. Jadi beri dia waktu. Per waktu. So makanya kenapa clearance itu satuannya biasanya adalah volume per waktu. Ya. Volume distribusi cuman volume, tapi kalau clearance dia perlu waktu untuk mengeluarkan semua obat-obatan dari dalam tubuh. Makanya satuannya mililiter per menit, liter per jam, liter per menit, mililiter per detik, dan sebagainya, dan seterusnya. Ya. Ini adalah rumus dari clearance. Kalau kakak-kakak mau hafalkan, boleh. Cuman kalau kakak-kakak tidak mau hafalkan juga tidak apa-apa. Kalau saya sih mending tidak usah dihafalkan, kita masih bisa pakai cara cepat yang tadi, dan memori otaknya itu bisa dipakai untuk misalnya menghafalkan rumus-rumus farmaseutika, rumus-rumus farmakoekonomi yang memang sudah pakem. Tidak bisa lagi kita cari jalan cepatnya. Kayak gitu. Ya, kita coba contoh soalnya. Lidocaine IV diberikan secara infus dengan kecepatan dosis. RA-nya laju administrasinya 2 mg per menit. Dan jika konsentrasi tunak ini bahasa Indonesia. Kalau CPSS ini bahasa Inggris. Lidocaine-nya itu adalah sebesar 3 mg per liter. Berapakah clearance obat tersebut? Dari dua yang diketahui ini, kira-kira satuan clearance yang terbentuk adalah apa? Miligram per menit. Liter per menit. Liter per menit. Iya, tadi kan saya satuannya clearance itu sama dengan volume Per menit. per Menit. waktu ya. Jadi kira-kira yang terbentuk adalah Liter per menit. Per menit. iya, liter per Menit. menit. Nah, sekarang yang punya liter siapa? CPSS. 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 Konsentrasi luar. Yang kita inginkan clearance-nya ini ada di ruas atas. Sementara clearance yang ada di CPSS ini berada di ruas bawah. Bagaimana caranya kita membawa liter yang berada di ruas bawah ini menjadi disulap ke atas?
Ada yang tahu? Jadi pembagi, Kak. Betul sekali. Ya, jadi ada yang namanya pembagian bertingkat. Dan dia ditaruh di bagian bawah. Jadi 3 mg per liter. Baru yang di atasnya berarti pasti ditempati oleh laju administrasi. Ya, jadi 2 mg per menit. Jadi saya tulis sama dengan 2/3, ini tetap aja kita tulis dulu. Nah, satuannya perhatikan, miligram per menit, kita kali dengan liter per miligram. Bisa? Nih. Bisa, Kak. Bisa sampai sini? Bisa. Bisa ya? Ini pembagiannya menjadi perkalian. Kalau seandainya kita membolak-balik dari yang satuannya. Oke, ini SD dulu, perkalian pembagian sederhana. Oke, jadi hasilnya adalah 2/3 miligramnya dicoret, satuannya menjadi liter per menit. Oke, sampai di sini cukup dipahami? Bisa ya? Atau ada dulu nggak yang mau ditanyakan dulu nih? Bisa? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Kak, jadi nggak perlu dicari jawabannya 2/3. Oh, boleh. 2/3. Berapa jawabannya 2/3? 0,6667. Oke, 667 liter per menit. Boleh. Dicari. Ya, sorry, tadi saya lupa. Oke, saya lanjutkan ya, boleh? Boleh, Kak. Boleh. Oke. Nah, selanjutnya nih di maintenance dose. Ya, kenapa sih harus kita berikan maintenance dose? Ya, kita balik nih ke grafiknya. Misalnya grafiknya tadi, infus intravena. Karena memang biasanya maintenance dose itu biasanya paling umum kita berikan ke dosis-dosis yang memang harus kita jaga supaya tidak turun konsentrasi plasmanya. Kayak gitu. Nah, yang paling gampang bisa kita ambilkan contohnya itu adalah infus. Karena tadi, infus itu punya yang namanya CPSS, konsentrasi plasma steady state. Nah, kalau seandainya maintenance dosis ini kita berikan ternyata terlalu sedikit, maka grafiknya itu akan turun. Karena ternyata yang keluar itu lebih banyak daripada yang masuk, ya. Kalau seandainya maintenance dose ternyata lebih banyak kita berikan, maka grafiknya akan naik. Ya, jadi bukan datar lagi. So that's why kita harus selalu memperhitungkan nih konsentrasi plasma average, konsentrasi plasma rata-rata, atau konsentrasi plasma yang kita inginkan berapa. Kayak gitu. Sehingga kata lain dari maintenance dosis ini, kita harus memperhitungkan yang masuk harus sama dengan yang keluar. Yang masuk ini apa? Yang masuk ini adalah dosis obat, yang keluar ini adalah clearance. That's why juga clearance ini selalu ada di dalam di dalam rumus-rumus dari maintenance dosis. Kayak gitu. Ya, jadi tujuannya kita selalu berpatokan akan mencapai CPSS dan mempertahankan keadaan tersebut. Itu adalah maintenance dose. Ya, tujuannya. Oke. Kalau Contoh soal kenapa? AV itu apa, Kak? Average, rata-rata. Iya. Ya. Contoh soalnya. Dari data literatur diketahui nih bahwa clearance theophylline adalah 2,8 liter per jam.
Pemberian IV dari teofilin hingga mencapai konsentrasi tunak adalah 10 mg per liter. Berapakah dosis pemeliharaan dari obat teofilin jika diberikan setiap 12 jam? Berarti yang ditanyakan adalah maintenance dose. Maintenance dose yang terbentuk satuannya kira-kira apa? Miligram, Kak. Miligram, yakin? Per jam. Miligram per jam. Miligram per jam? Miligram per jam itu tadi siapa yang punya sih? Clearance. Oh, masa clearance. Clearance tadi ini loh Kecepatan infus, clearance. Kecepatan infus. Iya, kecepatan infus yang punya, bukan dosis. Kalau dosis satuannya nih, sekarang saya kalau hilangkan nih, maintenance-nya, dosis saja, satuannya apa? Miligram, Kak. Miligram. Yakin ya, miligram ya? Lalu apa bedanya maintenance dose sama dosis? Sama aja. Ya, jadi jangan terkecoh karena dia ada tambahan maintenance. Ingat, kalau seandainya dia adalah dosis, ya dia akan selalu berat. Entah nanti dia adalah maintenance dosis, therapeutic dosis, lethal dosis, dosis terapi, dosis efektif, dosis maksimal, dosis minimum, itu semua satuannya adalah berat. Jadi satuannya pasti akan selalu miligram, mikrogram, atau gram. Tapi dalam kasus ini, karena yang diketahui adalah CPSS-nya miligram per liter, berarti kemungkinan besar maka satuannya adalah miligram. Kayak gitu. Ya, jadi jangan bingung, jangan pusing. Kayak gitu. Ya, kita harus berpatokan selalu pada dosisnya. Jangan perhatikan dosis pemeliharaan. Pemeliharaannya hilangin aja. Jadi dosisnya berarti ya dosis karena dia adalah satu marga, ya berarti dia miligram kayak gitu. Ya. Oke. Kita mau bikin miligram. Yang punya miligram adalah konsentrasi plasma steady state. Kita tulis nih 10 mg per liter. Kita nggak butuh liter. Ada di clearance. Kita kali, kita bagi? Kali, Kak. Kali, Kak. Kali. Iya, 2,8 liter per Miligram per liter. Oke. Selanjutnya, kita nggak butuh per jamnya. T-nya ini dari jam. Kita kali atau kita bagi? Kali. Kali. Iya, kita kali 12 jam. Cret. Sudah sama satuannya? Sama. Sama. Oke. Hasilnya berapa? 336 miligram. Oke, 336 miligram. Oke, semuanya dapat sampai di sini? Dapat, Kak. Dapat. Dapat ya. Semuanya bisa ya sampai sini ya. Bisa, Kak. Oke. Saya next boleh? Boleh, Kak. Kak. Oke, saya next ya. Ini adalah satuan-satuan yang bisa mungkin dihafalkan, tapi kalau seandainya tidak bisa dihafalkan, it's okay. Ini semua satuannya akan ada di soal farmakokinetika kok, lengkap semuanya. Ya, jadi jangan takut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi clearance. Yang pertama, body surface area dan body weight. Jadi, luas permukaan tubuh dan bobot badan itu mempengaruhi dari pengeluaran suatu zat melalui clearance. Untuk itu, kita biasanya menghitung BSA-nya dulu. Nah, BSA-nya itu adalah bobot badan pasien dalam kilogram per 70 kg dikali dengan 1,73 meter persegi. Nah, ini adalah, kenapa sih 70 kilo? Biasanya 70 kilo ini adalah berat badan orang-orang Eropa di sana yang menjadi patokan standar internasional. Dengan bobot badan 70 kg, maka BSA-nya itu adalah 1,73 meter persegi. So, kalau seandainya bobot badan pasiennya kita kurang dari 70 kilo, maka kita wajib
memasukkannya dalam rumus ini, kayak gitu. Ya, kemudian clearance-nya bagaimana? Clearance literatur dikali dengan BSA pasien yang tadi, kalau seandainya kita sudah dapat. Ya. Next, yang kedua, plasma protein binding. Tadi dalam fase distribusi ada yang obat-obatan yang berikatan dengan protein plasma. Semakin tinggi ikatannya dengan protein plasma, maka dia akan semakin susah untuk kita keluarkan dari dalam tubuh. Karena dalam artian dia berarti bersifat non-polaritas yang agak lebih tinggi. Sehingga clearance-nya menjadi rendah. Oke? Kemudian yang ketiga, renal dan hepatic function yang terganggu. Ini jelas ya, kalau seandainya orangnya punya penyakit hati, punya penyakit ginjal, maka akan sulit untuk memetabolisme obat dan mengeluarkan obat dari dalam tubuh, sehingga clearance obatnya menjadi kecil, kayak gitu. Nah, masuk di konstanta laju eliminasi. Rumus konstanta laju eliminasi adalah clearance per volume distribusi. Nah, ini yang mungkin perlu saya titik beratkan, bahwa apakah cara cepat yang tadi kita gunakan itu bisa berlaku dengan semua rumus-rumus yang ada? Ternyata sayangnya tidak. Kenapa? Karena ada yang namanya konstanta. Ya, hati-hati dengan konstanta, berarti dia punya nilai yang tetap, yang harus kita ingat dan harus kita gunakan dalam perkalian tersebut. Misalnya nih, sekarang ini konstanta laju eliminasi sama dengan clearance per volume distribusi. Ada yang tahu rumus konstanta laju eliminasi yang lain yang berhubungan dengan T setengah? dibagi dengan 0,693 per setengah. Iya, 0,693 per T setengah. Atau ini juga bisa bolak-balik menjadi T setengah sama dengan 0,693 dibagi dengan konstanta eliminasi. So, apa artinya? Yang mana yang konstan? Ini, konstanta. Harus dihafalkan. Kalau kakak-kakak tidak menghafalkan ini, maka hasilnya dari perkalian dan pembagian kakak-kakak pasti akan salah. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau seandainya ada rumus yang menggunakan konstanta seperti ini, better kakak-kakak menghafalkan rumusnya daripada menggunakan cara cepat yang tadi. Kayak gitu. Ya, mungkin belum terlalu kebayang, kita coba di contoh soal, kayak gimana tuh kalau seandainya kita tidak menggunakan rumus, ya. Kita coba contoh soalnya. Tentukan clearance tubuh total untuk suatu obat pada pasien laki-laki umur 70 tahun, 70 kg, sorry. Bobot badannya 70 kilo. Obat mengikuti kinetika molekul kompartemen 1 dan mempunyai waktu paruh eliminasi, T setengahnya 3 jam, dengan volume distribusi 100 ml per kilogram. Dia tanyanya adalah clearance. Sekali lagi, clearance satuannya apa yang kira-kira terbentuk? Mili per jam. Iya, mililiter per jam. Kalau seandainya kita tidak menggunakan rumus, kita langsung pakai cara cepat, maka pasti kita akan menggunakan nih volume distribusi 100 ml per kilogram. Kemudian kita hilangkan kilogramnya, kita kali dengan 70 kilo. Cret. Kita butuh per jam, kita langsung bagi 3 jam. Hasilnya berapa? Tiga 33,33. 2.333,3. Oh iya, astaga lupa. 2.333,3. Kayak gini ya, mililiter per jam ya. Ya, Dan Kak. ini hasilnya salah. Kenapa? Kalau coba deh, kalau kita pakai
clearance-nya ini yang pakai rumus. Clearance sama dengan apa? Rumusnya? Konstanta kali volume distribusi. PD per K. Kali VD ya. Distribusi. Konstanta eliminasinya berapa? Dicari dulu, Kak. 0,0693 dibagi 3 jam dikali volume distribusi 100 mililiter per kilogram dikali 70 kilogram. Hasilnya berapa? 1617. Beda jauh ya hasilnya. Karena kita ada nih konstanta yang ini. Ya, dan yang ini adalah yang benar. Tapi apakah kita tidak bisa mensiasatinya, Kak? Bisa. Kita masih bisa mensiasati lagi, pakai cara lagi. Caranya kayak gimana? Nih, T setengah itu tidak pernah digunakan langsung. Tapi yang digunakan langsung adalah KE. Ini yang digunakan langsung. Ya, jadi kalau kakak-kakak dapat di soal itu adalah T setengah, jangan pernah menggunakan T setengah, tapi bawa dulu dia ke KE, baru menggunakan cara cepat kita yang tadi. Kayak gitu. Maka hasilnya akan sama. Cukup dipahamin sampai di sini? Paham, Kak. Iya, oke. Yang lain, ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, ditanyakan, Kak. Sudah jelas, Kak. Sudah jelas ya? Jadi, sekali lagi, jangan menggunakan T setengah, tapi kita gunakan dulu KE. Bawa dulu dia menjadi KE, baru pakai cara yang cepat. Maka hasilnya ini pasti akan tepat. Kayak gitu. Ya, kecuali dia adalah T. Ya, bedakan ya, T. T ini adalah waktu. Ini bisa langsung digunakan. Dia dengan T setengah. Ya, jadi dia bukan waktu paruh, tapi waktu pemberian obat. Oke, dia bisa langsung digunakan dalam perkalian. Tapi kalau T setengah, dia tidak pernah digunakan dalam perkalian. Dia harus dibawa menjadi KE dulu, baru menggunakan cara cepat. Oke, sampai sini bisa? Bisa, Kak. Bisa ya? Saya next, boleh? Boleh, Kak. Oke. Ini cuma contoh soalnya kurang lebih sama dengan yang tadi, cari KE juga dengan konsentrasi plasma. Kita langsung masuk ke waktu paruh aja. Nah, waktu paruh ini adalah waktu yang diperlukan suatu obat untuk berkurang menjadi setengahnya. Atau yang tadi ini adalah rumusnya yang 0,693 dibagi K. Atau dengan kata lain, T setengah itu sama dengan setengah konsentrasi mula-mula. Jadi setiap kali T setengah terjadi, maka konsentrasi akan berkurang menjadi setengahnya. Oke, saya kasih contoh soal. Misalnya nih, paracetamol punya waktu belum waktu paruhnya, konsentrasi mula-mulanya adalah 500 mg per liter, memiliki T setengah yakni 4 jam. Berapakah konsentrasi paracetamol di jam ke-20? Oke, silahkan dikerjakan.
15,625, Kak. 15,625. Yang lainnya? Berapa? Kita tulis sama-sama kalau seandainya banyak jawaban yang berbeda. Semuanya dapat 15,625? Kita kerjakan sama-sama dulu, boleh? Iya, Kak. Oke, ini T-nya, ini C-nya. Jam ke 0, konsentrasi plasma adalah 500 mg per desiliter, per liter. Ya, pada jam ke T setengahnya, yakni 4 jam, maka konsentrasi menjadi berapa? 250. Oke. T setengah berikutnya, jam ke berapa? 8, Kak. 8, Kak. Oke, jam 8. Konsentrasinya? 125. Oke. Jam T setengah berikutnya berapa jam? 12, Kak. 12. Yakin 12? 9. 16. 16. Berapa T setengahnya? Berapa? 62,5. 62,5. 62,5. Yakin 62,5 punyanya 16? 9. 31,25. 9. Yang punya 62,5 siapa nih? Jam ke berapa? Jam ke-12, Kak. 12, Kak. Iya, 12. Ya, yang perlu kakak-kakak ingat, yang ini itu adalah penambahan T setengah. Ya, bukan perkalian 2. Jadi ditambah-tambah waktu separuhnya. Jadi kalau waktu paruhnya 4, berarti 4, 8, 12, 16, 20, 24. Bukan dikali 2. Jadi bukan 18 dikali 2, hasilnya 16. No. Tapi 8 ditambah 4. Jadinya 12. Kalau yang di atas, ini yang dibagi-bagi 2. Oke? Berarti sekarang yang 62,5 ini punyanya 12 jam. 16 jam punya konsentrasi berapa? 1,25. 31,25. 1,25. Terakhir, T setengah berikutnya berapa jam? 20. Konsentrasinya? 15,625. Oke. Ya, berarti pada jam ke-20 konsentrasi plasma paracetamol adalah 15,625 mg per liter. Oke? Semuanya bisa sampai sini? Bisa. Saya kasih satu contoh soal lagi, boleh? Boleh, Kak. Oke, misalnya nih, diazepam. Konsentrasi plasmanya 2 mg per liter. Dia punya T setengah 12 jam. Berapakah kadar diazepam pada jam ke 96? Silahkan dikerjakan.
0,25. Berapa? Nol koma dua lima. 0,25. Yang lain? Nol koma dua lima. Sama, 0,25 ya. Oke, kita buat. Ini T-nya, ini kadarnya. Maka di jam ke 0, berapa kadarnya? 2 miligram. 2 miligram. Sekali lagi, pada jam ke 0, berapa kadarnya? 2 miligram. 2 miligram. Miligram, Kak. Sekali lagi, pada jam ke 0, berapa? 100. 100. Jawabannya 0,390. 0,390. Kenapa bisa 100? Iya kan. Karena kan itu jam ke 0 dia kadar obatnya masih utuh ya dalam darah. Jadi masih 100%. Oke, karena yang saya tanya di sini adalah kadar. Kadar berhubungan dengan persen. Jadi di sini adalah persen kadar obat, bukan konsentrasi. Kalau konsentrasi, betul 2 mg. Tapi kalau seandainya persen kadar yang saya tanya, itu adalah 100%. Berarti semua 2 mg ini 100%-nya ada di dalam darah. Terlepas dia berapapun konsentrasinya. Mau dia 5 mg, dia tetap 100. Mau dia 500 mg paracetamol yang tadi, tetap 100% kadarnya di dalam darah. Pada T ke 0. Oke? Bisa ditangkap maksud saya konsep persen kadar dengan konsentrasi ya. Halo? Iya, Kak. Bisa, Kak. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, kita tulis nih jamnya. Jadi jam berikutnya 12, kemudian 24, 36, 48. Ayo dong, berapa nih? 60, 72, 2. 84, 96. Oke, kita bagi yang persen-persen kadarnya. Berarti berapa? 100? 50. 50. 50, 25, 12,5, 6,25, 6,25. 6,25, 3,125, 3,125, 1,56, 0,78, 0,78, 125. 0,39. Iya. Berarti pada saat jam ke-96, persen kadar obat sisa 0,39%. Ini adalah persen kadar obat dalam tubuh. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya yang saya tanya itu adalah bukan persen kadar obat di dalam tubuh. Yang saya tanya adalah persen kadar obat yang keluar. Ini adalah persen kadar obat yang tereliminasi. Maka kalau ini adalah persen kadarnya, ini T-nya, kita tulis 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Pada jam ke 0, berapa persen obat yang tereliminasi? 0. 0. Jam ke-12? 50. 50. Jam ke-24? 75. Terus? Jam ke-36? Terus 87,5. 87,5.
Jam ke-48. 93,75. 93,75. Jadi kita mengurangi aja yang 100 kurang yang di bawah ini. Nih, kurangi 100 kurang 100 kurang 100 kurang. Kayak gitu ya. Jadi jam ke-60 100 kurang 3,125. Hasilnya 96,875. Kemudian selanjutnya 98,46. Bukan. 44. Baru 22. 61. Oke, ya. Jadi ini adalah persen kadar obat yang dieliminasi. Kalau ditanya yang 96 berapa yang tereliminasi? Adalah 99,61%. Ini kalau grafiknya adalah yang tadi, injeksi intravena. Ya, karena dia tidak ada fase absorpsi, dia langsung eliminasi. Jadi ini adalah injeksi intravena. Nah, dalam suatu kasus, ini tuh bisa juga menjadi persen kadar obat yang masuk ke dalam darah. Kalau ini adalah infus intravena. Kenapa? Karena tadi infus intravena dia masuk dulu, baru kemudian dia CPSS. Ini adalah infus. Makanya kalau seandainya tadi saya sempat singgung di awal, untuk mencapai CPSS tadi kita membutuhkan berapa kali dari tes tengah? Berapa jam? Yang di awal tadi tuh. Di loading dose. 5 kali. Iya. Minimal 5 kali dari tes tengah. Konsentrasi plasma sudah lebih daripada 95%. Bener nggak? Misalnya dia sepam nih, 5 kali 12, berapa jam? Enam puluh. 60, ya. Nih, 60. 96,875. Betul? Di atas 95%? Betul. Betul ya. Minimalnya tadi berapa? 7 kali dari tes tengah, di mana konsentrasi plasma lebih daripada 99%. 7 kali 12. 84. 99,22%. Lebih daripada 99%. Ya. Oke, berarti untuk kadar yang di atas ini bisa menjawab 2 pertanyaan sekaligus. Kalau obatnya adalah obat injeksi, maka dia akan menjawab persen eliminasi obat. Kalau dia adalah infus, dia akan menjawab persen kadar obat yang masuk ke dalam darah. Dan kapan obat tersebut bisa memberikan efek maksimalnya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini bisa cukup dipahami? Mau tanya, Kak. Kan itu tadi kan caranya di apa itu namanya yang garis. Terus kalau misalnya mau cari cara singkatnya ada, Kakak? Ada. Tapi pakai epsilon. Rumus, Kakak. Ini. CPT sama dengan CP0 kali epsilon pangkat minus KT. Boleh pakai itu.
Jadi kalau kakak-kakak nanti maksudnya mau menggunakan rumus, boleh. Kalau seandainya tidak mau menggunakan rumus, berarti pakai cara ini. Tapi apakah kalau seandainya di soal UKI itu akan menggunakan epsilon, log, dan len? Jawabannya tidak. Karena kalau seandainya menggunakan epsilon, log, dan len, itu dianggap soalnya setingkat lebih sulit dan biasanya dikerjakan lebih daripada 1 menit. Standar untuk soal-soal UKI adalah soal-soal yang bisa dikerjakan kurang dari atau sama dengan maksimal 1 menit. Kalau seandainya soal-soalnya sudah lebih daripada 1 menit dan itu dianggap sulit, maka biasanya tidak akan keluar di soal UKI. Yang menggunakan log, epsilon, dan len, itu biasanya membutuhkan waktu penyelesaian lebih daripada 1 menit. Makanya dari tadi kita belajar farmakokinetika, kita tidak pernah menggunakan log, len, dan epsilon. Karena memang ini adalah farmakokinetika sederhana saja yang biasanya keluar di soal-soal UKI. Kayak gitu. Ya. Oke, Kak? Ya, Kak. Oke. Ini sudah bisa saya tutup? Sudah selesai ya? Kak, izin bertanya. Iya. Apakah mungkin yang dicari waktunya itu di waktu 50, Kak? Keluar dari tes tengah. Kalau seandainya keluar di soal UKI, ini tidak pernah terjadi. Kalau seandainya waktunya yang ditanyakan itu di luar daripada tes tengah. Tapi kalau seandainya bisa nggak dicari? Bisa. Pakai yang mana? Pakai ini. Yang rumus ini. Bisa. T-nya nanti ganti T50. Kayak gitu. Tapi apakah keluar di soal UKI? Dari saya yang UKI sampai batch kemarin, itu tidak pernah keluar yang menggunakan rumus ini. Kayak gitu. Dia pasti akan bertanya kelipatan dari tes tengah. Oke, bisa Kak terjawab? Terjawab, Pak. Oke. Saya tutup blackboard-nya boleh? Kita kembali ke PPT. Kak, mau tanya lagi, Kak. Oke, ya. Kak, ini kan yang jaringannya kayaknya kakak punya jaringan agak jelek. Halo, nggak kedengaran Kak. Halo. Suara saya clear ya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Kakaknya yang tadi yang bertanya berarti yang jaringannya agak jelek ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Halo yang bertanya, kakaknya. Halo. Oh, Kak. Iya, Kak, jaringannya agak jelek, Kak. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaanku tadi, Kak, kan yang tadi pas berapakah konsentrasi itu apakah bisa dipakai rumus yang ada yang biasa dipakai yang C sama dengan C0 kali kurang K per T. Iya, itu tadi yang saya bilang, Kak. CPT sama dengan CP0 kali epsilon pangkat minus KT. Ini tadi bisa dipakai. Kalau kakak mau pakai cara ini, nggak apa-apa. Maksudnya kalau mau pakai rumus, nggak apa-apa. Itu lebih bagus kok. Cuman kalau misalnya kakak nggak mau pakai rumus, karena belum tentu nih kalkulatornya yang di komputer support kalkulator science. Kalau support kalkulator science, bagus. Berarti kakak-kakak bisa menggunakan epsilon. Tapi kalau seandainya tidak support dengan kalkulator science, gimana? Nggak mungkin dong kita cari manual epsilonnya, kayak gitu kan ya? Nggak, bukan yang ini maksudku, Kak.
Yang kan ada C sama dengan C0 kurang K per T, K kali T, itu kan K-nya kecepatan eliminasi, Kak. Jadi yang diketahui di sini kan ada T per 2, jadi kita cari nilai K dulu, Kak, dari T per 2-nya ini. Baru kita kali sama waktu. Tapi kan harus ada epsilon, Kak. Jangan lupa, bukan langsung kurang KT, ada epsilon loh di situ. Yang itu yang rumus ordinal ya, Kak? Ini order 1. Biasanya memang orang pakai order 1 daripada order 0. Kalau seandainya yang ini, T setengah yang ini itu order 1. Dan kebanyakan obat mengikuti kinetika order 1. Jadi kalaupun yang keluar nanti di soal UKAI, pasti sebagian besar 70-80% adalah order 1. Maka inilah rumusnya. Bukan yang tadi, yang kakak bilang. Perhatikan selalu ada epsilonnya. Karena grafiknya itu tidak turun. Grafik order 0 itu seperti ini, linear. Dan kebanyakan obat itu tidak linear, Kak. Obat itu seperti ini, penurunannya. Dan dia bisa linear kalau dia dilogaritmakan. Makanya biasanya kalau seandainya gambar dulu, kalau masih ingat, kita pakai kertas semilog supaya bisa garisnya jadi lurus seperti ini. Makanya rumusnya menggunakan rumus ini. Karena obatnya tidak mengikuti kinetika order 0. Obat-obatan kebanyakan mengikuti kinetika order 1. Kayak gitu. Ya, bisa cukup dipahami? Halo? Kakaknya yang bertanya? Halo, kakaknya. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Kak. Kedengaran ya? Oke. Yang penting kakak ngerti ya. Kenapa sih saya pakai CP0 kali epsilon pangkat minus KT? Ya karena memang ini adalah rumus yang menggunakan dari ordernya ada order 1. Kebanyakan obat-obat mengikuti order 1 daripada order 0. Apalagi order 2. Order 2 itu agak jarang. Order 0 masih biasanya digunakan. Tapi kalau order 1 paling sering digunakan. Karena tadi, grafik penurunan eliminasi obat itu tidak serta-merta garis lurus. Ya, jadi misalnya kita turun nih, 5, 5, 5, 5, 5. Nanti 0. Enggak. Tapi dia ini ada koma-komanya. Bahkan sampai misalnya kita ke T setengah, misalnya T setengah 100, ini 99,9995 misalnya kayak gitu. Iya, karena dianggapnya ini memang obatnya tidak bisa sampai 100. Jadi ada koma-komanya 999 karena tadi penurunannya itu tidak linear kayak gitu. Ya, dari obat-obatan. Untuk yang kinetika order 1. Ya. Oke, saya nextkan dulu. Ini adalah aplikasi tetapan laju eliminasi dan waktu paruh. Yang pertama, untuk mengetahui waktu yang diperlukan agar obat mencapai kadar tunak. Jawabannya 5-7 kali dari T setengah. Ya, ini karena dalam bentuk sediaan infus intravena kadar tunak. Yang kedua, menghitung waktu yang diperlukan untuk mengeliminasi seluruh fraksi obat dari dalam tubuh. Jawabannya sama 5-7 kali dari T setengah. Ini adalah yang injeksi intravena. Ya. Kemudian yang ketiga, memprediksi konsentrasi plasma pada dosis inisiasi sediaan infus dan memprediksi konsentrasi plasma jika infus dihentikan. Bisa nggak? Bisa. Tapi pakai rumus. CPT sama dengan CP0 kali epsilon, 1 kurang epsilon pangkat minus KT. Kalau infus itu harus ada pakai 1. Kalau injeksi dia tidak perlu pakai 1, langsung kali epsilon pangkat minus KT. Kayak gitu. Apakah bisa digunakan rumus ini? Bisa, tapi kemungkinan keluar nggak di soal UKI? Tidak. Karena dari yang saya UKI-kan sampai yang batch kemarin, di batch 10 kita UKI, itu nggak pernah ada yang
menggunakan rumus seperti ini. Karena tadi saya bilang, kalau menggunakan epsilon, log, dan len itu biasanya setingkat lebih sulit dan dianggap tidak bisa terselesaikan dalam waktu 1 menit. Kalau seandainya dibilang bisa nggak keluar di soal tryout, kemungkinan keluar di soal tryout UKAI internalnya. Jadi dari masing-masing kampus. Karena tergantung dari dosennya yang pembuat soal. Ya, jadi biasanya kalau di kampus itu membuat soalnya setingkat lebih sulit atau 2 tingkat lebih sulit dengan harapan kalau seandainya yang sulit-sulit bisa dikerjakan, kemungkinan yang gampang-gampang itu bisa juga dikerjakan. Tapi kalau seandainya mau melihat gambaran secara keseluruhan UKAI yang nanti akan keluar, maka yang bisa kakak-kakak jadikan patokan itu adalah UKAI nasional nanti. Tryout UKAI nasional. Nanti tryoutnya tanggal berapa kakak? 10. 10, Kak. Oke, berarti nanti tanggal 10 itu baru kakak-kakak bisa melihat nih gambaran nanti soal-soal yang kemungkinan akan keluar di UKAI nanti itu seperti apa. Karena itu adalah gambaran yang lebih luasnya, lebih tergambarkan luas. Karena kalau seandainya yang dari internal kampus, biasanya dosennya itu setingkat atau 2 tingkat lebih sulit daripada yang UKAI benerannya, kayak gitu. Ya. Kalau kakak-kakak ini udah tryout UKAI yang internalnya dari kampus? Udah, Kak. Ya. Jadi pasti soalnya agak lebih sulit ya daripada yang mungkin didapat dari sini. Atau sama aja kurang lebih? Lebih sulit, Kak. Iya, biasanya lebih sulit ya. Karena tadi saya bilang, biasanya kampus tuh kayak gitu. Dia kasih yang lebih sulit. Tapi jadi kakak-kakak tuh coba ngerjain dulu yang nanti, yang tanggal 10. Gambaran yang paling mendekati itu adalah yang tanggal 10 sebenarnya. Kayak gitu. Ya. Nah, ini nih masuk ke rumus T setengah dan T90. Ini adalah rangkuman. Di sini kita akan bahas lagi ada T90. Ini biasanya juga keluar di soal UKAI. 1-2 sih. Kalau seandainya nggak keluar T setengah, biasanya keluar T90 yang ditanya. T90 itu adalah waktu kadaluarsa dari suatu obat. Jadi obat itu dianggap tidak layak lagi untuk dikonsumsi jika kadar zat aktif di dalamnya itu berada di bawah 90%. Ya. Karena kan di formularium biasanya 95 sampai 110 itu masih bisa accepted atau diterima, tapi kalau seandainya sudah di bawah 90, maka semua obat-obat tersebut tadi di stop untuk bisa dikonsumsi lagi. Itulah waktu expired-nya. Kayak gitu. Nah, untuk orde 0, orde 1, dan orde 2, ini punya T setengah dan T90 yang betul-betul berbeda. Kalau seandainya kakak-kakak tanya sama saya yang mana yang paling sering keluar, yang paling sering keluar adalah orde 0 dan orde 1. Yang paling sering keluarnya lagi adalah yang orde 1. Karena tadi ini 0,693 per K. Ini pasti yang selalu tertanam di pikirannya kita. Karena memang yang paling banyak mengikuti kaidah obat-obat itu adalah orde 0. Orde 1. Kepleset nih. Orde 1. Dan yang paling jarang itu yang keluar adalah orde 2. Ini yang paling jarang keluar. Jadi kalau seandainya memang betul-betul kakak-kakak nggak bisa ngapalin semuanya ini, harus dipilih, maka pilihlah yang orde 0 sama orde 1. Tapi kalau seandainya kakak-kakak bisa ngapalin semua rumus-rumus ini, maka better kakak-kakak untuk menghafalkan semuanya. Kayak gitu. Karena T setengah, T90 itu berbeda. Misalnya nih, orde 0-nya yang T setengahnya itu adalah 1/2 C0 per K. T90-nya 1/10 C0 per K. Kalau seandainya orde 1 ini 0,693 per K. Kalau T90-nya 0,105 per K. Orde 2, T setengahnya 1 C0 K. Kalau T90 1/9 K C0. Jadi memang benar-benar berbeda ya semuanya. Untuk penggambarannya, perhitungan T90, saya kasih contoh. Ini, dalam suatu resep yang berisi ampicillin mempunyai kelarutan 550 mg per 100 ml pada suhu 25 derajat Celcius dan mempunyai laju reaksi 2 kali 10⁻⁷ gram per 100 ml detik. Ini yang saya garis bawahi ya. Dan mengikuti kinetika orde 0. Larutan ampicillin tersebut stabil pada pH 6,8
Tentukan umur sediaan tersebut agar tetap baik sampai waktu tinggal 90% dari konsentrasi semula. Berarti yang ditanya adalah T90-nya. Oke, kita kerjakan. K0-nya dulu. K0-nya kita tulis sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7 gram per 100 ml detik. Kemudian C0-nya 550 mg per 100 ml. Karena di atas gram, maka kita bawa semuanya ke gram. Ya, jadi 0,55 gram per 100 ml. Jadinya kita masukkan ke dalam rumus, T90 sama dengan 0,1 kali C0 per K0, atau KE-nya. Sama dengan 0,1 dikali dengan 0,55 gram per 100 ml, bahagi dengan 2 kali 10 pangkat minus 7 gram per 100 ml detik. Sama dengan 275.000 detik. Sampai sini dulu. Bisa semuanya mengikuti? Bisa. Yang lain bisa ya? Sampai di 275 detik ya? Mengerti dapatnya ya? Ya, Kak. Oke. Ngerti, Kak. Ya, sampai di detik. Nah, dari sini kita lihat nih, si pilihan gandanya itu satuannya apa. Ya, kalau seandainya detik, berarti kita cukup berhenti sampai di sini saja. Tapi kalau seandainya ternyata yang di pilihan gandanya itu, dia mintanya adalah jam, misalnya jam, maka berapa hasilnya? 275.000 detik. Kita bagi berapa? Jam 3.600. 3.600. Berapa? 26,3 jam. Kenapa 3.600? 1 jam sama dengan 3.600 detik, Kak. Betul. Jadi 60, jadi dari detik mau ke menit, berarti dikali 60 dulu, baru dari menit mau ke jam dikali 60 juga ya. Berarti 3.600 detik per jam. Oke, bisa tahu ya dari mana 3.600 ya? Bisa. Oke. Hasilnya berapa? 76,38 jam, Kak. 68 jam. 38 jam. Oh, 38, sorry. Kayak gini? Iya, Kak. Oke. Semuanya bisa sampai sini? Kalau yang ditanya hari? Bagi 24, Kak. Iya, ditambah ya. Detik per 60 kali 60 kali 24 detik per hari. Hasilnya berapa? 3,18. 3,18 hari. Kak, itu yang channel diubah ke gram itu patokannya sama pembaginya, Pak. Yang mana? Yang mana, Kak? Halo? Yang mana, Kak?
Yang channelnya yang miligram per mili diubah ke gram per mili. Itu patokannya sama pembaginya atau Ini saja, memang harus di... cuman yang ininya. Yang ininya saja yang dirubah. Miligram ke gram. Yang di bawahnya tidak dirubah. Iya kan? Itu harus diubah atau dipatokan sama bagian pembaginya nanti, Kak, yang ada gramnya juga di bawah. Tergantung dari sini, yang di bagian atas. Terima kasih, Kak. Iya. Karena kan tergantung dari sininya ya. Maksudnya kita cuma menyamakan satuan saja. Karena kalau seandainya satuan tidak sama, kita tidak bisa menghilangkan. Jadi kita terserah, kakak-kakak mau bawa yang gramnya mau dibawa ke miligram, boleh. Cuman saya biasanya ke satuan internasional. Jadi yang miligram itu kan bukan satuan internasional. Jadi saya bawanya ke saya bawanya ke gram. Kayak gitu. Oke, bisa? Sampai di sini? Bisa, Kak. Oke, saya next ya. Ini perhitungan terakhir, yakni perhitungan dosis gagal ginjal pada pasien gagal ginjal kronis. Ada 3 rumus yang biasanya kita gunakan. Rumus yang pertama itu adalah Cockcroft and Gould, yang kedua Salazar and Corcoran, dan yang ketiga adalah J-Life and J-Life. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku di antara ketiga rumus ini. Kapan kita gunakan A, B, dan C, misalnya kayak gitu. Nah, untuk rumus Cockcroft and Gould, ini hanya bisa digunakan bila BMI pasien itu normal. Kalau BMI-nya pasien itu obesitas, maka dia harus menggunakan Salazar and Corcoran. Kalau yang J-Life and J-Life ini digunakan bila serum kreatinin pasien itu berfluktuasi. Jadi pada pengukuran pertama itu hasilnya berbeda dengan pengukuran yang kedua. Makanya nih ada SCR2 kurang SCR1 per delta T. Delta T ini adalah interval waktu pengukuran, ya. Jadi makanya J-Life ini sedikit berbeda daripada rumus-rumus yang lainnya, karena tadi serum kreatinin pasien ternyata itu berfluktuasi, ya. Tapi di antara ketiga rumus ini, maka yang paling jarang untuk keluar itu adalah J-Life and J-Life. Kalau yang paling sering keluar itu adalah Cockcroft and Gould. Salazar and Corcoran saya juga belum pernah dapat, cuman kakak-kakak mending sedia payung sebelum hujan ya. Jadi bisa coba menghafalkan Salazar and Corcoran. Siapa tahu takutnya nanti bisa keluar Salazar and Corcoran atau J-Life and J-Life kayak gitu. Jadi mending dihafalkan semuanya rumusnya kayak gitu ya. Kita sedia payung sebelum hujan. Untuk Cockcroft and Gould, ini rumus laki-laki dan rumus perempuan hampir mirip. Jadi perlu kita hafalkan yang satu saja untuk bisa menghafalkan yang lain. Kalau untuk yang laki-laki, 140 kurang umur kali bobot badan per 72 kali serum kreatinin. Kalau yang perempuannya, rumus laki-laki kita kalikan dengan 0,85. Ya. Nah, kenapa dikali dengan 0,85? Karena seperti yang kita ketahui, yang kita lihat juga, bahwa body weight atau bobot badannya perempuan serta luas permukaan tubuhnya itu biasanya lebih kecil daripada yang laki-laki. Makanya kenapa tadi juga ada nih faktor-faktor yang mempengaruhi clearance, itu salah satunya adalah body weight dan luas permukaan tubuh. Kayak gitu. Makanya yang perempuan 0,85 dikalikan dengan rumusnya yang laki-laki karena kita dianggap lebih kecil daripada laki-laki. Sehingga clearance kreatinin kita juga biasanya lebih kecil kalau tidak dikalikan dengan 0,85. Kalau Salazar and Corcoran, ini betul-betul berbeda, males dan females-nya. Jadi berbeda banget yang laki-laki sama yang perempuan, ya, bisa dihafalkan.
Ini juga J-Life and J-Life agak berbeda untuk yang male sama yang female-nya. Oke, kita next, kita masuk ke contoh soal. Bapak M telah dirawat di rumah sakit dan diberikan ofloxacin sebanyak 160 mg 1 kali sehari. Berat badan Bapak M 55 kg, tingginya 163 cm dan usianya 54 tahun. Dari hasil laboratorium didapatkan nilai serum kreatinin adalah 2,98 miligram per desiliter. Bapak M termasuk gagal ginjal stage berapa? Dan apakah dosis obat yang diberikan sudah sesuai? Jika dosis normalnya 400 mg 1 kali sehari, dan faktor eliminasinya adalah 0,75. Dari soal, yang saya mau tanyakan pertama kali, rumus mana yang tidak akan digunakan di antara ketiga rumus yang tadi? Yang tidak akan digunakan. Yang terakhir. Yang mana? Halo? Yang kedua. Yang mana itu, Kak? Yang kedua itu yang namanya siapa tuh, Kak? Yang ada salsa. Salasar dan kokor. Masa salasar dan kokoran? Jefilan. Yang mana? Rumus yang terakhir, Kak. Yang mana itu? Rifka. Salasar and kokoran atau J-Life and J-Life? J-Life and J-Life, Ya, Kak. jelas. Kenapa tidak menggunakan itu? Karena nilai serum kreatininnya di sini cuma 1. Iya, betul. Serum kreatininnya ini cuma 1. Sementara yang J-Life and J-Life itu serum kreatininnya ada 2. Dan berfluktuasi. Berarti ini pasiennya nggak mungkin menggunakan J-Life and J-Life. Karena serum kreatininnya cuma 1. Ya. Sekarang pilihannya cuma Cockcroft and Gold atau Salasar and Corcoran. Tapi sebelum menentukan pasiennya ini mau menggunakan apa, kita harus menghitung apa dulu? BMI. Iya, menghitung BMI-nya dulu. Rumus BMI apa, Kak? Berat badan dikali tinggi badan per berat. Per tinggi badan kuadrat. Ya, bobot badannya dalam kilogram, tinggi badannya dalam meter. Ya, jadi bobot badannya 55 kilo dibagi tinggi badannya berapa nih? 1,63. Iya. 1,63 meter dikuadratkan. Hasilnya berapa? 20,7. 20,7. Semuanya dapat sampai di sini? Halo. Ya, dapat, Kak. Dapat ya? Oke. Sekarang 20,7 ini adalah pasiennya normal atau obesitas? Normal, Kak. Normal. Tahu dari mana normal?